Satu hal kalau kita mengakui sebagai pencinta alam, apalagi pencinta alam yang orang hukum, maka lengkaplah kita untuk menjaga alam ini, lindungi alam ini dengan undang-undang dan fakta nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini juga saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua yang ada di seluruh kawasan Bogor ya, dalam rangka persiapan temu kangen reuni akbar Fakultas Hukum, insya Allah hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 di kampus Pakuan. Dan dalam hal ini saya bisa perkenalkan kepada teman-teman semuanya untuk lebih mengenal lagi siapa sih di belakang kampus Pakuan yang sejak tahun 81 berdiri. Dan ini ada sosok yang sebagai senior, kakak saya, abang saya. Kebetulan beliau ini pendiri dan penggagas semua yang ada kegiatan baik itu olahraga, seni, pencinta alam. Saya Tubagus Didi Ardiana, alumni Fakultas Hukum angkatan pertama tahun 81, dan ada yang lebih senior lagi dari kita, yaitu Saudara Rudi Yahya, sarjana hukum. Beliau adalah senior dan abang kita, saudara kita. Tidak lama kemudian mudah-mudahan nih dalam hal ini Kang Rudi, selamat siang. Selamat siang Didi. Alhamdulillah. Kumaha kabarna? Baik, alhamdulillah bisa ketemu nih Kang Rudi ya. Iya. Sejak kita ketemu terakhir di Gunung Salak, ya dalam hal itu, dalam rangka waktu itu ulang tahun Wapalapa. Dan bicara Wapalapa, beliaulah pendiri Wapalapa di kampus Pakuan ini. Alhamdulillah Kang Rudi, saya tidak bisa berlama-lama nih untuk memberikan kesan kepada teman-teman yang ada rencana datang ke acara kita nanti. Memperkenalkan diri, Kang Rudi. Sebagai gimana, Kang Rudi dulunya sebagai aktivis juga, ya. Dulu Mas Senat disebutnya. Terus pendiri Wapalapa, pegiat teater yang bisa jadi sejabar ya, juara 1 waktu itu. Kang Rudi sendiri silakan yang mau memperkenalkan diri. Ya, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Pakuan, saya Yahya Rudi, masuk Universitas Pakuan zamannya Unbo tahun 79. Dan kenapa memilih Fakultas Hukum? Ya, karena prinsipnya banyak jalan lain ke Roma. Karena sebelumnya saya mau bercita-cita menjadi tentara, cuman gagal waktu sidang Pantohir ke Magelang. Ya, tapi barangkali memang bisa juga kalau masuk Fakultas Hukum ikut wamil, tetap kan jadi tentara gitu. Rencananya seperti itu? Iya, seperti itu. Cuman ketika semester pertama masuk semester kedua, memutuskan masuk Fakultas Hukum bukan lagi untuk tujuan menjadi tentara. Karena rupanya saya orang berjiwa bebas gitu. Ya. Yang agak susah kalau pakai komando gitu. Karena latar belakang berteater juga, pencinta alam juga, ini kan semua juga hal yang sifatnya bebas, ya. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi advokat. Dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah, akhirnya sekarang saya menjadi pengacara. Alhamdulillah. Pakuan mempunyai pencinta alam yang kita dirikan tahun 81. Kemudian berkembang
Dari awalnya cuma sekedar untuk naik gunung, karena kita awalnya waktu SMA pun senang naik gunung, kita kumpul-kumpul kurang lebih ada 9 orang, akhirnya memutuskan naik gunung dan mencoba untuk memulai aktivitas pencinta alam di kampus tercinta ini. Demikian pula berteater. Kalau berteater itu memang dari awal kami sudah berteater, dan tahun 82 itu ada Porseni PTS di Jawa Barat. Nah, di situ kita ikut dalam lomba mementaskan satu naskah Rian Tiarno. Judulnya Sumur Tanpa Dasar. Bukan, sorry. Itu bukan Sumur Tanpa Dasar, karena itu adalah cinta pertama kami itu. Saya ingat jam yang berdetak. Jam dinding yang berdetak. Hafal saya. Dan itu kami bersyukur bisa membawa pulang juara satu untuk lomba teater ya itu. Sebagai pemeran terbaik. Kalau saya pemeran pria terbaik. Pria terbaik. Nah, itu ya, karena jadi peran ayah waktu itu, Kita memerankan. jadi juara umum soalnya waktu itu kita. Pulang ke Bogor itu kita bawa banyak trofi. Banyak medali. Banyak medali. Baik olahraga maupun berkesenian. Iya, itu. Jadi gitu, Di. Alhamdulillah nih, Kang Rudi ya. Sebetulnya yang diceritain Kang Rudi itu sama dengan proses saya sebagai angkatan pertama 81 ya. Dibentuk oleh beliau juga gitu kan. Kenapa? Saya di ospek sama Kang Rudi. Saya fakultas hukum juga soalnya gitu kan. Di proses gitu kan. Salah satu proses awal itu adalah ospek. Kita mengenal kemahasiswaan dari Kang Rudi. Sampai saya cinta alam juga. Saya masuk ke Kang Rudi juga sebagai pendirinya Wapalapa. Sampai sekarang saya juga anggota Wapalapa angkatan pertama. Dan Kang Rudi ini saya kenal betul dengan Kang Rudi. Kenapa? Ciri khas gaya bahasa ada itu. Yang unik ya. Ada yang unik gitu kan. Nah, dalam hal ini saya dulu mengenal Kang Rudi, orang nggak pakai mobil, pakai motor. Nah, Kang Rudi pakai sepeda ontel. Saya ingin tanya, sepedanya masih ada apa enggak? Silakan Kang Rudi. Tapi tunggu dulu setelah yang satu ini. Oke. Masih dengan TB Didi, Pakuan Sejati. Insya Allah nih, kita lanjutin dengan Kang Rudi, ya. Menyangkut masalah sepeda ontel itu tadi, Kang Rudi. Jadi yang lebih jelasnya saya penasaran, apakah masih ada, apa tidak? Silahkan cerita, Kang Rudi. Yang pertama, kalau bicara sepeda ontel, itu saya tinggalkan di rumah kekasih saya. Wow. Tahun berapa tuh ya? Saya naik sepeda dari Bogor ke Jakarta, kemudian tidak dibawa pulang sepeda itu, ya. Tapi bicara tentang sepeda, kenapa sih harus bersepeda gitu? Memang kemampuan saat itu kan cuma bersepeda. Ya. Teman-teman ada yang pakai mobil, walaupun jarang ya. Ada yang pakai motor. Tapi satu hal bahwa yang namanya kegiatan di kampus itu, nilai harga diri di kampus itu tidak ditentukan oleh kekayaan, oleh motor, oleh mobil. Zaman-zaman kita dulu itu, zaman-zaman kami dulu itu, yang penting bagaimana kita bisa aktif di kampus sebenarnya. Oleh karena itu, sepeda itu menjadi satu ciri khas. Ya. Bahkan mungkin kalau kamu ingat, pakai sepeda, terus bawa payung. Ya, toh. Naik gunung bawa payung. Iya kan? Naik gunung juga bawa payung gitu. Kenapa demikian? Ya kita itu ingin lain dari yang lain. Ya. Dan itu yang kita bisa lakukan gitu. Memang beda sendiri. Iya, jadi aktualisasi diri kita itu nyata dan orang akan melihat kita sebenarnya. Ya. Oh, inilah si Anu gitu kan. Tapi yang paling penting kan bagaimana kita berperan di kampus, ya bukan apa yang kita pakai gitu. Apakah betul-betul kita memberikan satu sumbangsi di kampus melalui organisasi yang kita pimpin gitu. Ini kan mendidik adik-adik kita semua gitu. Saya punya bangga juga karena keikatan saudara kita dalam Wapalapa ini ya, setiap senior atau teman yang berhasil di dalam setelah lulus itu, saya bisa mendatangkan untuk proses ini, memberi motivasi juga ke generasi yang akan datang.
Jadi jangan lemah lah istilahnya. Nah ini harapan Kang Rudi, harapan saya, Kang Rudi bisa kepada generasi penerus, harapannya apa buat teman-teman adik-adik mahasiswa kita? Ya, satu hal karena kita ini mahasiswa Fakultas Hukum terutama ya, maka ketika kita berprofesi, jalankanlah profesi kita sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi memang hukum sebagai satu alat kita untuk menegakkan keadilan ya toh, yang bisa membawa kemajuan di negeri kita ini ya. Ketertiban itu dibutuhkan. Itu yang pertama dalam konteks hukum nih. Dalam konteks pencinta alam, lagi-lagi tujuan kita apa sih menjadi pecinta alam? Bukan cuma sekedar jalan-jalan naik gunung, memang itu menjadi bagian pecinta alam, olahraga naik gunung toh atau mendaki tebing misalnya toh. Tetapi yang lebih adalah terkait dengan lingkungan. Mencintai lingkungan itu harus nyata ya. Jangan seenaknya aja ada penebangan pohon, penebangan liar ya toh. Akhirnya reboisasi juga tidak jalan ya kan. Kemudian buang sampah sembarangan. Ini yang kita harus jaga. Satu hal kalau kita mengakui sebagai pencinta alam, apalagi pencinta alam yang orang hukum, maka lengkaplah kita untuk menjaga alam ini, lindungi alam ini dengan undang-undang dan fakta nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencintai kampus adalah kewajiban, karena kita berasal dari kampus Fakultas Hukum Unpad. Maka temu kangen itu menjadi bagian yang buat saya sebuah kewajiban sebenarnya. Oleh karena itu, saya menghimbau rekan-rekan para alumnus, alumni Fakultas Hukum untuk hadir dalam temu kangen tanggal 7 Desember 2024. 2025, ini makanya sudah tua nih begini kan, harus dimaklumi itu. Dan dalam temu kangen itu tentu ada hal-hal yang kita bisa diskusikan ya toh. Ada hal-hal yang kita bisa ceritakan, pengalaman kita. Dan selebihnya sebenarnya dengan pertemuan itu kita bisa saling lebih mengenal. Dan siapa tahu, ya dalam komunikasi antar kita ini kita bisa berelasi lebih jauh. Bukan cuma sekedar bertemu di temu kangen, tetapi akan berlanjut dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Sehingga fungsi kita sebagai teman, fungsi kita sebagai alumni itu bisa menolong sesama kita. Itu harapannya sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar ketemu kangen, tapi bagaimana kita bisa berbagi kepada teman-teman kita yang lain, sehingga peran kita sebagai alumnus ya yang mencintai kampus ini bisa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah sudah panjang lebar kita berdialog nih, komunikasi antar hati dengan hati. Kenapa? Karena kedekatan saya dengan Kang Rudi ini luar biasa ya. Terdapat kampus universitas di Kota Bogor ini mempertemukan saya dengan Kang Rudi. Ya bedanya saya junior, beliau senior saya. Tapi dalam hal perjalanan prosesnya tahun 81 sampai saat ini kita masih terbentuk secara silaturahmi. Nah, dalam kesimpulan kami dengan podcast yang tadi pertama adalah menghimbau pada alumni semuanya bisa hadir. Dan kedua, kualitas kedua khusus menyangkut Wapalapa dalam arti ini mempersatukan. Dan kita sepakat bahwa dengan temu kangen ini kita maknanya adalah dengan bersilaturahmi kita membuatkan kita sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki dan urusan. Nah ini kesamaan jiwa ini yang mudah-mudahan Kang Rudi ya, kita bisa membuat lancarnya nanti kegiatan kita. Dalam rangka temu kangen, reuni akbar Fakultas Hukum, insya Allah hari Minggu tanggal 7 Desember 2025, mudah-mudahan semua alumni bisa hadir. Kita tunggu di kampus yang megah ini. Sampai ketemu nanti. Kang Rudi, salam. Salam, cintailah kampusmu
karena engkau berasal dari situ. Kamu seperti adanya sekarang ini karena engkau berasal dari kampus Pakuan, Fakultas Hukum. Cintailah Papalapa karena engkau pun berasal dari Papalapa, sehingga bisa mencintai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.